Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan, posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Kita mulai ya. Tadi good question banget sih tentang doa gitu. Dan mungkin kita akan bagi beberapa perspektif. Doa ini kan sebetulnya maknanya tuh banyak gitu ya. Supaya nanti kita ngerti juga apa sih hakikat atau esensi dari doa gitu. Oke, ini kita bicara dalam konteks yang namanya pandangan secara konvensional atau pandangan secara populer. Jadi jangan lupa ya Ibu Bapak, normal itu belum tentu populer gitu. Oke? Sesuatu yang populer bukan berarti normal. Sesuatu yang populer bukan berarti benar. Gitu. Karena kebenaran itu ukurannya bukan masalah populer atau ukurannya bukan masalah yang paling banyak gitu. Mangga, silakan Ibu. Oke. Sekarang kita bicara begini. Saya mau kasih satu analogi aja ya, sederhana nih. Kan kalau ada dalam konteks misalnya di Quran itu di surat 51 ayat 56, ada kalimat begini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pernah dengar ya? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk ya'budun itu, abid itu disebut dengan konteks yang namanya ibadah. Oke? Ibadah itu asal katanya dari kata abdi. Dalam tanda petik abdi itu adalah menghamba. Ya. Jadi kalau Ibu Bapak dengar kata ibadah yang kepikiran apa? Dengar kata ibadah, ting yang kepikiran apa? Nah, sholat itu bukan ibadah. Alat untuk ibadah. Jadi, ritual itu tools-nya gitu. Karena orang yang sholat belum tentu ibadah. Belum tentu. Makanya rajin sholat 5 waktu itu belum prestasi di hadapan Allah, belum gitu. Penilaian kita tuh bukan dari urusan 5 kali ke masjid lah. Bukan itu poinnya. Kenapa? Karena itu adalah alat untuk menghambakan diri kepada Allah gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita ngomong puasa lah, umroh lah, haji lah, apa. Ibu Bapak, maaf ya, di iftitah, sholat dan ibadah dipisah nggak? Iya, kalau sholat ada iftitah nggak? Inna sholati wanu suki. Sholatku, ibadahku. Dipisah nggak? Iya dong. Inna sholati wanu suki. Inna sholati sholatku, wanusuk. Nusuk itu ibadah. Ini dipisah nggak? Kenapa dipisah coba? Kalau sholat adalah ibadah, ngapain dipisah? Betul nggak? Iya, berarti sholat ini perlu jadi sarana untuk ibadah. Oke, sampai sini? Karena ujung dari ibadah itu adalah bukan dalam konteks urusan ritualnya, tapi output dari ibadah itu adalah penghambaan yang nanti ujung dari semua ujung, kata kuncinya adalah akhlak. Jadi, ya maaf nih, ritualnya oke, akhlaknya nggak oke, berarti toolsnya oke, tapi tidak menuju goals gitu. Makanya dalam bahasa Quran ada kata-kata fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Toolsnya bagus, tapi nggak berdampak gitu. Karena konteks yang namanya ibadah itu adalah dampak dari ritualmu itu apa gitu. Gitu ya. Contoh. Maaf ya Ibu Bapak, ada nggak yang rajin sholat tapi rajin juga ngegosip gitu misalnya? Jangan banyak, nggak enak, ada aja. Nah, sholat itu tiangnya agama, tapi kalau pondasinya nggak beres, tiang nggak akan berdiri gitu loh, Pak. Iya, makanya yang kemarin kita bahas, menjadi hamba ini adalah holistik, menyatukan antara ruh, jiwa, dan jasad, satu kesatuan. Jadi Ibu Bapak kalau jasadnya sholat, jiwanya enggak, berarti gerak raga nggak? Namanya pilates gitu, atau yoga gitu. Kenapa? Instrumental. Iya. Makanya tiga unsur ini nggak bisa lepas gitu kira-kira. Jelas ya? Makanya bukan hanya urusan gerakan, bukan hanya urusan gak makan. Puasa tanpa jiwa namanya diet gitu.
Umroh haji tanpa jiwa namanya wisata gitu. Nah, rata-rata ketika dia bicara dalam konteks jasmania, tapi jiwanya tidak terhubung, karena kenapa? Output dari penghambaan ini adalah bagaimana aku berakhlak, konteksnya bukan hanya terletak pada syariat jasad, tetapi pada hakikat ruh dan jiwa sebetulnya. Gitu. Nah, ya punten bisa mohon maaf, yang sering dibahas itu urusannya cuma fikih dan syariatnya aja gitu. Bacaannya apa, rokaatnya berapa, waktunya kapan, lebih baik gini. Bagus, tapi kalau tidak melibatkan jiwa, karena esensial diri kita tuh bukan hanya tubuh fisik kan. Fisik ini expired gitu, Bu. Oke ya? Sehingga fisik ini expired, kalau kita ngomongin ilaihi rojiun udah bukan urusan fisik. Meskipun fisik punya andil besar juga untuk keseluruhan ini jadi satu kesatuan yang utuh. Maka masuklah kamu kepada Islam yang kafah. Pernah dengar nggak? Iya, keseluruhan itu artinya apa? Baik jasad maupun jiwa maupun ruhani gitu. Jadi kalau cuma jasad yang bekerja, jiwanya nggak kafah dong. Nggak keseluruhan gitu. Kalau dalam bahasa rada akademis dikit, baik syariat maupun tarekat maupun hakikat gitu kira-kira. Nah, yang sangat sering dibahas, diulang-ulang, itu syariatnya mulu gitu. Makanya orang lebih banyak berantem di urusan tata cara gitu. Masa orang gini sama gini berantem, Bu? Apa sih gitu? Ya rukunya kurang gini gitu kan, suka agak rese ya. Allah, pas ngeliat temennya. Selesainya sekedar mengingatkan. Tadi rukunya kurang 3 derajat gitu. Nyebelin banget ya. Tuh, kalau nggak bisa gimana gitu. Makanya urusan konteks yang namanya fisikal itu adalah yang paling kulit, yang paling luar gitu intinya. Gimana, Bu? Samina wa ta'na. Maksudnya? Iya. Betul. Betul. Tapi samina wa atona tuh wa atona kemana sih? Itu juga perlu, Bu. Siapa yang kita dengar gitu? Ya kan? Kalau konteksnya yang kita dengar luas sih sebenarnya kalimat itu gitu. Maaf ya, kalau samina wa atona kita tidak punya pelan-pelan, orang ngomong ikutin, nggak pakai akal gitu misalnya. Kan enggak dong. Gitu. Sehingga kalau kita mengikuti tanpa akal, berarti tidak menggunakan akal, namanya jadi mabuk gitu. Nggak ada question. Contoh. Sholat wajib nggak, Bu, Pak? Wajib. Pernah nggak mempertanyakan kenapa sholat wajib? Kan jangan-jangan udah sholat pokoknya wajib lah, ikutin aja. Iya, nggak boleh tanya kan? Padahal di satu sisi Quran bilang, gunakanlah akal. Pertanyaannya kalau saya tidak menggunakan akal, apa yang saya kerjain, saya nggak ngerti gitu. Akhirnya kalau tidak ada pengertian, tidak akan ada perubahan. Akhirnya apa? Melakukan mengikuti, tapi nggak tahu goals, runtutan, arahnya mau kemana gitu kira-kira. Makanya kita dikasih akal. Untuk apa? Untuk mengerti. Gitu. Contoh. Belok dulu dikit nih. Kan kita udah pernah bahas ya Ibu Bapak, kalau saya sakit kepala, datang ke dokter. Dokter ngasih resep. Pas pulang resepnya saya baca terus paracetamol. Hilang nggak sakit kepalanya? Enggak, dibaca mulu. Betul nggak? Jadi supaya hilang sakit kepala, dapat resep, ditebus, dimakan. Nah sekarang ada Quran, dibaca mulu. Alif lam mim 10 pahala. Alif lam mim pahala. Dibunyiin terus, tapi pusingnya pasti nggak hilang gitu. Makanya Ibu Bapak maaf ya, jangan heran orang rajin sholat tapi tetap hidupnya depresi gitu. Tetap hidupnya anxiety gitu. Kenapa? Karena tidak memiliki dampak kepada faktor yang lainnya gitu. Nah, runtutan mayoritas secara populer, makanya saya bagi dulu. Ingat ya Ibu Bapak, ini rumus banget. Sesuatu yang populer belum tentu normal, itu dulu tuh. Jadi bukan berarti beda, pasti salah, belum tentu. Kenapa? Dia beda karena nggak populer, dianggap sesat gitu misalnya. Belum tentu loh. Dulu Nabi Muhammad begitu pertama jadi nabi disebut orang apa? Gila. Berarti dia ngikutin populer nggak? Justru unpopuler. Kenapa? Karena pada saat itu populer yang dianggap normal adalah sesuatu yang justru dilakukan tanpa menggunakan akal gitu.
Premisnya sampai sini oke dulu? Oke. Nah, sesuatu yang populer akan menjadi keyakinan. Tetapi normal itu outputnya adalah kenyataan. Maka apa yang kita yakini bisa bentrok dengan kenyataan. Betul nggak? Udah yakin aja, padahal nyatanya nggak gitu. Pertanyaan saya, yang akan terjadi itu keyakinan kita atau kenyataannya? Udah, ini nggak bisa tolak ini nih. Nah, yang agak berat untuk berpindah dari populer ke normal adalah memindahkan keyakinan lama untuk membaru menerima kenyataan. Karena dari kecil kita udah langsung disuntik oleh keyakinan. Udah yakin aja. Namanya dogmatis dan doktrin. Dah, nggak boleh nanya, nggak boleh apa. Pokoknya aja gitu. Makanya setiap agama orang resenya ada, Bu. Semuanya. Karena teologis religius itu kata kuncinya adalah ada di sini nanti gitu. Makanya kalau saya ini jadi rada mundur dulu dikit, kita ngomong sejarah sedikit boleh ya? Supaya nanti ngerti bahwa ada perpindahan antara populer ke normal gitu. Contoh, Imam Ghazali, kita tahu Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu mengawali karir pencarian kebenarannya melalui teologis loh. Udah di sini pokoknya. Teologis itu urusannya cuma apa? Halal, haram. Udah aja. Boleh enggak? Fikih. Dan sorry to say, kalau kita ngomongin Islam itu besar, Bu, Pak. Dan porsi paling kecil dalam Islam itu namanya fikih. Makanya kalau dia nggak mau berpindah dari sini, hidupnya sempit aja. Tapi bukan berarti ditinggalkan, bukan. Tapi dilampaui. Dan perlu diketahui urusan hukum, ini kan ngomongin hukum nih. Di dalam Al-Quran itu less than 10% loh. Kurang dari 10%. Sisanya itu ngomongin tentang tauhid gitu. Makanya Imam Ghazali dari teologis, dia nyebrang ke tengah, namanya filsafat. Menggunakan gitu. Kalau di sini nggak perlu ada why, di sini mulai ada why-nya. Jadi ibu bapak maaf ya, taat itu belum tentu tunduk patuh loh. Pokoknya gini taat aja, tapi nggak pakai akal. Berarti taat, makanya dalam konteks ini, jangan jadi orang yang taklid misalnya. Taklid itu ngikutin figur otoritas atau ngikutin sesuatu yang nggak ada filter dari konteks esensial thinkingnya gitu kira-kira. Nah singkat cerita ini panjang banget, singkat cerita di filsafat, Ghazali nggak nemu juga. Apa sih the truth? Dia lepasin filsafatnya, masuk ke tasawuf di sini gitu. Nah, di sini dia nemuin, ini yang udah ngomongin rasa gitu. Jadi kalau 1 dan 2 mencari, kalau udah di level 3 mengalami gitu kira-kira. Ibu bapak mau saya ceritain gula, let's say ibu bapak belum ngerasain gula, ibu bapak cuma tahu teori gula, udah. Tapi pencarian akan berhenti kalau udah nemu gula, icip, nih gula. Makanya kalau belum nyampe ke sini, ini debat kusir terus gitu. Mana benar, mana salah. Belum apa yang kita dapatkan tafsir. Dan ini saya ngomong juga sebagian dari konsep dan tafsir nggak? Makanya ibu bapak please jangan percaya omongan saya gitu. Karena ini kan cerita aja. Tapi dimasukkan ke dalam satu lobus di dalam diri kita sebagai ruangan yang saya sebut sebagai ruangan skeptis, diterima dulu. Urusan benar atau salah, semuanya perlu ngalamin langsung gitu. Sampai sini oke? Kak. Oh iya. Open itu berarti dia mau merubah dari sesuatu dari level yang populer menuju normal. Lawan kata open, close. Close bahasa Arabnya kafir gitu. Kafir. Makanya di kamar pasti ada bed cover, ada nggak? Penutup. Tertutup dari kenyataan, tertutup dari kebenaran mutlak. Karena kenapa? Udah pokoknya yakin. Contoh ibu bapak nih, ini paling gampang nih. Usia 0 sampai 7 tahun, di mana usia critical thinking kita tuh belum on. Usia di mana kita menerima program apapun dari orang tua dan lingkungan 100%. Dan program ini sampai detik ini masih ada, Bu, Pak.
Makanya kalau dalam bahasa psikologi ini akan menimbulkan yang namanya inner child, inner wound, dan semuanya konteksnya ada di sini gitu. Anyway, let's say saya lahir, ibu saya langsung ngomong, Abu yakin aja ya, kalau kamu nanam cabai nanti keluarnya durian. Bisa nggak saya yakin? Bisa. Masuk nggak ke program saya? Tiap hari saya nanam apa? Cabai. Dengan keyakinan suatu saat nanti akan keluar durian. Dikerjain, enggak juga. Ternyata belakangan baru ngerti, ya nggak bisa lah. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu tuai. Berarti saya harus ngerubah kebiasaan lama nggak? Harus ngerubah keyakinan lama nggak? Iya, dan sorry to say, salah satu hal yang paling susah dalam hidup adalah merubah ini nih. Dan ibu bapak, keyakinan yang sudah mengakar, mengerak, dalam bahasa Quran disebut berhala. Makanya jangan menyembah berhala. Ini nggak ada urusan sama patung, bukan. Karena kalau udah memberhala, pasti susah berlakukan adaptasi. Dari saya lahir sampai sekarang, patung pancoran gini, Bu. Nggak pernah gini. Betul nggak? Berarti dia mematung nggak? Berarti kalau mematung ada perubahan nggak? Nah, dia berhala namanya. Jadi kalau dari dulu mindsetnya itu lagi, umurnya menua tapi jiwanya tidak mendewasa gitu. Makanya jangan nyembah berhala gitu. Kayak ini disclaimer-nya mau bahas doa panjang loh. Nah, makanya ibu bapak maaf ya, gak semua orang mau belajar dengan metodologikal berpikir kayak gini gitu. Kenapa? Kalau bahasa populer ceramah aja udah. Pokoknya tahu dongengnya, tahu khasiatnya, pahalanya, surga, udah. Tapi dari 10 tahun yang lalu dongengnya gitu mulu. Sok, besok Desember nih. Pasti kisru-kisrunya pertanyaannya. Boleh gak sih ngucapin Natal sama orang Kristen? Ya elah ini dari 15 tahun yang lalu masalahnya itu mulu. Bosan banget sih gitu. Coba cari yang lain kayak yang lebih kreatif gitu misalnya. Kan gak beres-beres gitu. Nah artinya concern utama adalah bagaimana kita melakukan yang namanya transformasi. Dan transformasi ini menariknya ibu bapak nggak bisa dipaksain. Kita sangat tidak bisa memaksakan siapapun untuk bertumbuh transformasinya karena kenapa? Pertumbuhan transformasi itu pilihan dan jatuh tempo masing-masing gitu. Nggak bisa Pak. Even sekelas Nabi Muhammad, pamannya nggak berubah kan? Nah ibu bapak yang menarik, dan ini pasti akan kejadian sama semua manusia. Transformasi ini bisa dilakukan atas dasar sukacita atau terpaksa. Ya ada dua gitu. Mau sukacita bisa, kalau terpaksa bisa. Tapi sorry to say, 99% emang terpaksa sih. Kenapa coba? Kenapa? Sip. Semua transformasi datang dari penderitaan. Maka orang perlu menderita untuk move on. Makanya kita perlu stres. Stres itu tekanan. Kalau nggak ada tekanan, nggak dipumping, dia nggak membuat exploding gitu. Yang jangan over stress. Kita perlu thinking nggak? Yang jangan over thinking gitu. Jadi ibu bapak kalau nggak stres nggak akan maju. Karena kalau nggak ketekan nggak tumbuh gitu. Dan sorry to say, tidak ada pertumbuhan di tempat nyaman. Udah gitu aja. Jadi maaf ya ibu bapak, ini saya 14 tahun pengalaman research tentang ini kemana-mana. Orang yang udah mulai belajar serius kayak gini, nggak ada orang yang nggak bermasalah gitu bapak. Semua masalahnya gede aja udah. Entah penyakitnya, penderitaannya, kesulitan hidupnya, dan lain-lain. Karena kenapa? Itu semua yang mengundang gitu. Kalau saya pinjam ke tradisi Buddha, Buddha bilang, suffering call us back home. Penderitaan yang memanggil kita pulang gitu. Karena tanpa penderitaan, nama Tuhan tidak disebut di situ gitu. Tanpa menderita, nama Allah nggak ada di situ. Nggak ada orang lagi happy, banyak duit, semua oke. Kita ambil hikmah dari kebahagiaan. Nggak ada, Bu, Pak. Luka adalah tempat cahaya masuk. Betul. Betul, Bu. Betul.
Tuh. Betul. Betul. Makanya Ghazali nggak mau cuma nerima sesuatu yang katanya. Tapi kalau bahasa dalam perspektif namanya kasyaf gitu. Realization. Finding with our own experience gitu. Kan ibu bapak maaf ya. Nih contoh. Ini kalau kita debat kusir selalu semuanya kolu menurut katanya. Enggak, menurut katanya. Enggak, menurut katanya. Terus saya nanya, terus menurut lu gimana sih gitu? Ini katanya aja katanya terus gitu. Berarti kan kalau menurut katanya pinjem lidahnya orang dong. Pinjam telinganya orang, betul nggak kira-kira? Aku tidak mengalami langsung. Makanya kalau tadi ngomongin Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim, itu sebetulnya bukan jalan yang lurus sih, jalan yang langsung sih sebenarnya. Artinya. Berarti kalau jalan yang langsung itu nanti kita sebut sebagai direct experience. Jadi pengalaman ketuhanan ini bukan pengalaman pinjam gitu, Bu. Menurut kamu Tuhan gimana? Gini, pakai teorinya. Menurut kamu Tuhan gini. Tapi dia nggak ngalamin gitu kira-kira. Merasakan sendiri. Makanya kenapa ilmu tentang rasa namanya tasawuf gitu. Jadi kalau kita cuma ada di level ini, nggak, ya kan istilah saya kemarin di level fikih itu 2 tambah 2. Di level filsafat itu akar 16. Di tasawuf itu log 10.000 gitu. Semuanya hasilnya 4 kok. Tapi gradasinya beda gitu. Pertanyaannya ibu bapak maaf ya, kalau orang cuma tahu 4 hanya 2 tambah 2, begitu ada orang ngomong log 10.000 sampai dengan 4, disalahin nggak? Disalah. Kok salah? 4 itu 2 tambah 2. Ya elah. Pasti mengkafirkan. Maka orang yang rajin mengkafirkan, satu penyakitnya, mainnya kurang jauh. Udah gitu aja. Kopi kurang kental. Kopi saset masalahnya. Sempit gitu. Oke ya. Nah, maksud saya, kita jangan terlalu sensitif, jangan terlalu alergi kepada sesuatu yang beda gitu loh, Bu, Pak. Jangan mentang-mentang beda, salah, tar dulu. Karena hashtagnya ya, kita selalu ulang-ulang Ibu Bapak, hashtagnya adalah sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, udah gitu aja. Salah bukan berarti dalam tanda petik salah, tapi memang aku kayaknya belum tahu deh. Sehingga ketika kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, itu namanya nggak bijaksana gitu. Makanya nanti Quran itu selalu mengajarkan wisdom. Nama wisdom dalam Quran di Al-Baqarah 269 disebut hikmah. Makanya hikmah adalah level tertinggi dari konteks gradasi level kemanusiaan gitu kira-kira. Oke ya, jadi kalau kita punya mindset ini, walah slow gitu Bu. Beda dikit, oh ya udah tar dulu apa nih? Karena penyakit itu paling basic satu, Bu. Aku tidak tahu, kalau aku tidak tahu, wah akut aja udah. Aku tidak tahu, kalau aku tidak tahu. Itu bahaya nggak? Nah nanti dipindah, aku tahu kalau aku tidak tahu. Nah itu lumayan. Karena kan kita banyak nggak taunya gitu. Gitu, kita di scoop. Makanya waktu ibu bapak haji, kan disuruh main jauh sebenarnya, sok main jauh gitu. Lihat sholat ada yang di sini, ada yang gini, ada yang gini. Supaya kita tuh cakrawalanya luas gitu. Makanya Quran selalu mengencourage, adakanlah perjalanan di muka bumi. Coba lihat nih. Makanya kata kunci dari konteks Quran disebut dan disuruh, aku menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Betul nggak? Bukan untuk saling ngejudge, nyalahin, mengkafirkan, bukan. Ini simbol beda dikit, kafir. Beda dikit, neraka gitu. Ngerasa paling benar. Yang ngomongnya, yang dapat ilmunya, nggak tahu juga. Kenapa? Ingat, kita semua punya limit. That's it. Gitu kira-kira. Oke? Dapat ya? Dah. Jadi kalau kita terbiasa untuk bisa menghancurkan berhala lama, hidup akan lebih bahagia sih. Karena kehidupan yang tidak bahagia adalah yang tidak memiliki sikap adaptif. Maunya pokoknya gitu aja. Gitu. Sementara kenyataan semesta dia terus dinamis gitu. Kebayang nggak? Tidak beradaptasi dalam dunia yang dinamis gitu. Stres pasti. Ketinggalan pasti. Gitu. Kita masih sibuk sama hukum 1400 tahun yang lalu terus gitu. Kan capek Bu, Pak. Tapi meskipun demikian, semuanya adalah pilihan.
pilihan. Nah, yang saya mundur ke apa yang saya research, kenapa Indonesia nggak jadi negara paling Islami sedunia? Orang Islamnya banyak, tapi majority-nya di sini. Jadi ternyata banyak belum tentu berkualitas gitu kira-kira. Nah makanya quality itu nanti kita kaitkan sama normal, bukan populer gitu intinya. Oke? Oke ya? Nah, baru kita masuk nih. Nah, sekarang kita bicara begini Ibu Bapak. Tadi ada pertanyaan, bicara tentang doa. Kita bahas dari kelas 2 tambah 2 dulu ya. Nih, TK lah. Doa di 2 tambah 2, urusannya adalah minta. Minta, memohon. Dan emang rada-rada kelihatan minta, bacaannya smooth banget. Tapi urusannya misalnya, sholatnya tuh bagus banget, lagi sholat nih. Allahu Akbar, inna sholati, wa nusuki, wa mayaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Lagi sholat, lagi iftitah ngomong gitu nggak? Berarti kita menyerahkan, ya Allah terserah. Aku hanya nerima, gitu nggak kira-kira? Deh. Selesai sholat, ya Allah, semoga ini, itu, gitu kira-kira? Nah nanti di tengah-tengah gini, ya Allah, sebaiknya sih. Nah Tuhan mulai dikasih advice nih. Nah, sebaiknya. Jadi alih-alih minta, ujung-ujungnya jadi ngatur gitu. Nyuruh. Emang Tuhan tempat divisi pengkabulan maunya kita gitu? Tapi ya nggak apa-apa juga, namanya juga kelas 2 tambah 2. Salah? Enggak, tapi gradasi spektrumnya di situ. Kesadarannya di situ. Dan Ibu Bapak kita nggak bisa maksain kesadaran orang, nggak bisa. Dan setiap kesadaran akan berkumpul dengan frekuensi yang selaras. Udah gitu aja. Jadi orang 2 tambah 2 akan sangat susah ketemu sama log 10.000. Nggak nyambung pasti. Nggak nyambung pasti. Dan frekuensi itu nanti akan lama-lama diayak oleh semesta. Kita selalu akan dipersatukan dengan frekuensi-frekuensi yang selaras. Ibu-ibu yang udah nggak seneng ngegosip, jarang diketemuin sama orang yang ngegosip pasti. Beda aja. Mau itu teman lama, ada aja yang nanti nggak nyaman. Circle-nya pasti beda. Berubah lagi. Nah itu nanti kedinamisan ada di situ gitu. Oke ya. Kalau saya sih harapannya kajian kita ini nggak terlalu banyak bahas di 2 tambah 2 sih Bu. Udahlah gitu ya. Kenapa? Udah banyak lah gitu. Nah cuman pendalaman kita masuk ke level yang namanya log 10.000. Ya, kalau di sini kan ya udah ikutin pokoknya. Sekarang saya nanya, Ibu Bapak lebih banyak berdoa atau baca doa? Beda nggak? Kalau baca doa ada doa, dibacain. Jadi baca doa. Orang datang ke tahlilan baca yasin nggak? Itu bukan berdoa, membaca yasin. Yang baca nggak ngerti. Betul nggak? Jadi hanya sebagai ritual. Tapi nggak apa-apa juga. Dapat makan malam lumayan. Ya nggak apa-apa. Gitu. Dapat berkat gitu. Iya. Nah sekarang pertanyaannya. Ada doa. Kalau kita pakai kata berdoa. Dan ada baca doa. Ini 2 hal dulu nih. Nah sekarang kita kembali ke premis awal. Kalau saya analogikan wayang dan dalang, Ibu Bapak. Allah tuh wayangnya atau dalangnya? Dalang dong. Allah itu adalah the supreme control. Maka dia seorang dalang yang memainkan wayang. Betul? Ini agree dulu nggak sampai sini? Sekarang saya tanya, kira-kira dalang ngatur wayang atau wayang ngatur dalang? Ya udah. Kan susah. Iya, benar. Nah itulah kenapa di Asmaul Husna Allah tuh punya sifat sabar Bu. Kalau Allah nggak punya sifat sabar, kita tuh udah kapan hari nggak ada sih Bu ya. Jadi Allah tuh nunggu, ini kapan ya gitu, kapan. Nunggunya juga dengan sukacita, penuh welas asih. Mau nyebelin atau enggak tetap dikasih nafas. Mau nyebelin atau enggak tetap dikasih gravitasi. Mau nyebelin atau enggak tetap dikasih penglihatan, pendengaran. Betul nggak?
Mau uangnya hasil korupsi atau nggak, makan soto enak-enak aja. Gitu nggak kira-kira? Iya. Coba betapa welas asihnya Tuhan sama kita. Makanya supreme name-nya Tuhan, Rahman, Rahim. Kasih sayang. Sampai sini oke? Nah, sekarang pertanyaannya, doa itu apa sih? Kan itu. Karena nanti doa itu akan nyambung dengan sholat. Sholat yang jamak namanya sholawat. Ini kalau tiga-tiganya cuman bunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau la ilaha illallah atau Allahumma rabbikfir, itu cuman bunyi. Bagus, tapi di sini gitu. Sekarang saya mau nanya, ibu bapak yang didoain, punten ya, mohon maaf. Doa itu lebih banyak aku ingin dikabulkan keinginanku atau aku ingin dikabulkan keinginan Allah, yang mana? Keinginanku, betul nggak? Berarti yang lebih primer aku atau Allah? Terus kata Tuhan, lu siapa sih gitu? Ngatur-ngatur gue. Makanya ibu bapak maaf ya, doa banyak terkabul, banyak enggak? Enggak. Jadi ibu bapak kalau doanya banyak nggak dikabul, nggak usah khawatir. Temennya banyak bu, pak. Yang lain juga gitu. Kenapa? Ya itu mekanisme gitu intinya. Tapi ibu bapak kalau kita ngomong agak sedikit pakai ranah berpikir yang agak lebih dalam, ibu bapak setiap doa dikabulin pusing loh. Ya Allah Lamborghini, bau. Ya Allah rumah bau. Ya Allah ini bau. Bosen hidupnya. Bener nggak? Jadi mending dikabul, mending nggak? Makanya kan analogi surga, nanti di surga kalau apel ada. Betul nggak? Kalau ada ini ada gitu. Saya nggak bisa ngebayangin kalau surga beneran ada kayak gitu, boring banget nggak sih gitu? Quote and quote gitu ya gitu. Kan itu bayangin. Tidak nyaman, disitulah kedekatan dia sama dia. Betul. Nah artinya dalam perspektif ini kita bisa bijaksana melihat perspektif yang berbeda gitu Bu. Oke? Sampai sini oke? Kita balik ke premis dulu nih ya. Kalau Tuhan atau Allah adalah dalang, kita adalah wayang. Wayang hanya berhak menerima apapun yang diinginkan oleh dalang. Titik. Jadi maaf ya ibu bapak ya, kalau kita ngomong dalam konteks ketuhanan, kita semua gak pernah punya hak apapun. Kita semua cuma punya kewajiban, titik. Kalau orang hamba kok. Orang quote and quote, kan kalau nama Tuhan itu kan dari kata tuan ya ibu bapak kalau tahu. Makanya dalam bahasa Inggris itu ada disebut lordship. Kalau ada tuan ada budak, budak gak bisa ngatur tuannya gitu. Jadi maaf ya, rada kurang ajar sih kalau wayang ngatur dalang. Tapi untung Tuhannya baik gitu. Ya udahlah, ini nggak ngerti aja sih gitu. Tapi yang akan terjadi sama diri kita ya realitas dan kenyataan gitu. Sok contoh. Tadi saya punya dogma dan doktrin kalau nanam cabe keluarnya durian. Saya dapat informasi doa yang diijabah adalah doa di Hijir Ismail. Pergi ke Hijir Ismail saya. Doa ya Allah, ini tiap hari nanam cabai. Ya Allah, tumbuhkanlah durian, ya Allah, tumbuhkanlah durian. Durian datang nggak kira-kira? Yang mekanismenya orang nggak beres gitu. Oke, sampai sini? Sip ya? Nah, berarti pertanyaannya mekanisme doa tuh kayak gimana gitu. Sip ya? Nah, kita tinggalin 2 tambah 2 nih. Ya, saya sering sebut sih, ibu bapak, doa ditambah 2 itu sering disebut self-motivation. Ya Allah ini, itu sebetulnya untuk melakukan motivasi aja udah. Karena ibu bapak ngedoain anaknya sehebat apapun, mau ujian, anaknya nggak belajar, nggak akan lulus kok gitu. Oke? Tetapi di sini ada gimana ya? Psychological motivation gitu. Ada tenang. Doa tuh seenggaknya, quote and quote, membuat tenang. Tetapi kalau nggak sesuai sama mekanismenya, nggak akan kejadian juga udah. Tapi at least ada tenang sih.
Tapi ya ibu bapak maaf ya, sholat sekumpulan doa nggak? Iya dong. Waktu sholat kira-kira banyak tenangnya, banyak enggaknya? Enggak, boro-boro Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, gitu nggak? Iya, nggak tenang dong berarti. Yang lebih parah Allahu Akbar, ini asar apa maghrib? Wah, ini udah beyond lah ya. Itu udah top lah. Dah. Nah, sekarang dengan premis ini, saya mau balik nih. Berarti konteks yang namanya Allah ini adalah supreme yang hanya dan akan dan selalu Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang Dia mau. Titik. Gampangannya gitu dulu. Berarti PR kita ngatur maunya Tuhan atau menyelaraskan maunya Tuhan? Nah, itu. Gimana? Gini. Tuhan maunya A, kita maunya B. Yang akan terjadi yang mana? Sekarang saya tanya, yang kita lakukan adalah merubah Tuhan supaya jadi B, atau aku merubah B menjadi A, yang mana? Makanya di surat 13 ayat 11, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kamu merubah dirimu sendiri. Betul nggak? Karena si A ini nggak ada yang bisa ngerubah masalahnya. Nggak akan ada yang bisa, ini kan realitas nih, kenyataan. Jadi ibu bapak, orang yang kecewa terhadap doa adalah satu, bukan masalah doanya, bukan. Satu, keinginanku tidak sesuai dengan kenyataan. Udah, masalah hidup cuma satu. Lagi makannya tempe, pengennya wagyu, pusing udah. Gak nikmatan wagyu kapan ya udah. Kalau tempe mah udah tempe gitu misalnya. Nah, bersyukur adalah selarasnya apa yang maunya Tuhan dengan apa maunya kita, itu namanya syukur. Makanya hidup ini kalau bahasa ceramah konvensional, mencari ridho Allah. Ridho apa sih, Bu? Bukan yang disukai oleh Allah. Ridho itu taste-nya. Penerimaan after itu gitu. Maka kalau aku mau mencari ridho Allah, Tuhan taste-nya mau apa ya? Ikutin taste-nya Allah. Jangan maksa Allah ngikutin taste-nya kita. Siapa kita gitu misalnya. Oke? Oke nggak ini? Sip ya? Jadi doa itu meminta atau mengikuti taste-nya Tuhan? Dua-duanya boleh, ini juga nggak apa-apa ibu bapak, sok aja. Jadi jangan sampai gini, maaf nih ya, nanti ketemu orang, aku tuh doa minta ini apa, terus bentang-bentang udah ngerti, gini ya saya kasih tahu, doa itu, udah jadi berantem. Udah jangan gitu, udah aja. Ingat ibu bapak, yang ada di kelas 2+2 jumlahnya 90%, banyak. Banyak. Pokoknya kalau nggak ditanya jangan ngasih tahu aja, udah gitu aja. Jangan tiba-tiba pengen ngasih tahu, pengen nyeramahin. Nggak. Kenapa? Nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah, titik, udah gitu aja. Oke? Dapat ya? Nah, kita nyebrang nih. Nyebrang ke sini. Log 10.000 aja langsung lah. Udah, akan 16 lewat lah. Lompat aja lah udah. Ya, kan udah haji ya ibu bapak ya. Nggak nyambung sih. Nah, 4 ya. Ini oke ya? Logik nggak? Get the point ya? Nah gitu, makanya kata Quran takkilun, pakai akal nih gitu. Oh kalau ngerti, tahu mekanismenya gitu. Dan kita sekarang nggak harus nyarahin juga kalau orang masih ada di kebiasaan ini, la ilaha illallah astagfirullah. Oh nggak apa-apa, karena dia nyaman di sini. Ingat ibu bapak, dalam hidup semua orang melakukan kenyamanannya masing-masing, titik udah. Bener salah belakangan bu, pak. Yang penting nyaman atau enggak gitu. Selesai. Makanya saya melihat perspektif yang agak lebih dalam, kalau ada kata-kata lakum dinukum waliyadin, nyaman untukku, nyaman untukmu, udah nggak usah rese gitu. Karena aku nyamannya begini gitu. Sip ya? Oke? Nah, baru kita mulai Bu. Bismillah nih. Baru mulai, ini pengantar yang tadi. Kita untuk mudah Ibu Bapak, pendekatannya kita menggunakan definisi. Ingat, definisi ini beragam. Ya, supaya kita open mind, clear thinking, definisi ini beragam. Saya mau nanya coba Ibu Bapak,
Definisi kursi apa? Tempat? Saya boleh duduk di sini nggak? Enggak. Bisa nggak duduk di sini? Nah, jadi ini bisa tempat duduk nggak? Ini kursi bukan? Nah, berarti nggak valid. Kalau di kasur saya duduk bisa nggak? Tempat duduk bukan? Tapi kasur kursi bukan? Nah, itu maksud saya. Yuk, ini rada kebuka sedikit gitu. Supaya kita nggak sempit gitu kira-kira. Paham ya maksudnya ya? Nah, ini saya pinjam salah satu aja. Dalam pendekatan bahasa, doa itu nanti satu akar kata dengan dakwah. Pernah dengar dakwah nggak? Iya. Doa dan dakwah ini artinya mengundang. Invitation. Jadi sebetulnya orang yang berdoa bukan minta, tapi mengundang. Atau bahasa keren sekarang disebut attract. Pertanyaan. Berarti kalau doa ini mengundang, kita yang sedang berdoa, kita yang lagi mau mengundang. Sampai sini oke? Dapat ya? Pertanyaannya, kalau ada kata-kata mengundang, berarti di sini perlu ada action nggak kira-kira? Perlu dong. Makanya salah satu perspektif doa itu adalah melakukan. Doa yang terbaik adalah mengundang dengan cara melakukan. Bukan masalah kaya, tapi nggak kerja. Berarti mau mengundang kekayaan, apa yang harus kita lakukan? Kerja lah. Berarti waktu kerja lagi berdoa nggak kira-kira? Ah, gitu. Waktu saya mau lulus, saya harus belajar nggak kira-kira? Berarti belajar bagian dari saya mau mengundang lulus nggak kira-kira? Sip. Maka kata kunci dari doa adalah ada yang mengundang, ada yang diundang. Sampai sini oke? Kita boleh buka satu ayat nggak Ibu Bapak? Coba tolong buka. Surat 2, 186. Nah, supaya ada basic Quran sedikit. Nah, ini sip. Ya. Oke, tahan dulu. Ibu Bapak, kalau kita berdoa ke Allah, kira-kira kita berdoa ke tempat yang jauh, ke tempat yang dekat? Ulangi lagi coba, Bu. Ulangi lagi. Dan apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. aku apa? Dekat dong. Betul nggak? Berarti kalau di situ dikatakan ibadi hamba sa'alaka ibadi qorib, di situ ada kata-kata qorib. Qorib itu artinya dekat. Ibu pernah dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Dari Allah kembali ke Allah. Berarti kita mau kembali ke tempat yang jauh, ke tempat yang dekat. Dekat dong. Ini coba sekarang, yuk kita panjatkan kepada doa yang ada kepada Allah yang di arsy langit ketujuh. Di mana langit ketujuh? Jauh banget. Padahal di sini dikasih tahu apa? Dekat. Tepat ya? Dah. Berarti kalau kita mau konteks dan terkoneksi kepada Tuhan, ingat Allah tuh deket banget. Apalagi nanti kalau Ibu Bapak buka surat 57 ayat 4, surat 50 Qaf ayat 16, surat 58 ayat 7. Ini semua ayat-ayat mau ngasih tahu bahwa aku lebih dekat kepadamu dari sini nih. Dan gak akan ada orang yang bisa lebih jauh, dan gak akan ada orang yang bisa paling jauh, dan gak akan ada orang yang bisa terpisah dari dia gitu. Kenapa? Karena Allah maha meliputi. Jadi Ibu Bapak kembali ke Allah itu ke tempat yang jauh, ke tempat yang dekat. Kira-kira mending mati dulu baru pulang, atau pulang dulu sekarang? Yang mana? Karena gini, mindset orang kembali ke Allah itu nunggu mati baru pulang gitu. Betul gak? Iya dong. Berarti pulang bisa kapanpun nggak? Termasuk detik ini nggak? Kenapa? Karena dekat. Kita lagi kembali ke tempat yang teramat sangat dekat. Pertanyaan saya, yang paling dekat, yang terdekat siapa?
Diri lah. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri? Oke, sampai sini? Paham ya? Makanya nanti ada kata-kata, kalau kamu kenal sama diri, kamu kenal Tuhan. Tapi nanti ada bahasan yang lebih dalam lagi sih. Kalau kamu sadar, kalau diri kamu nggak ada, yang hadiah, yang ada hanyalah dia gitu. Itu kan man arafah nafsah itu maksudnya esensinya lebih ke situ gitu. Anyway. Tapi, coba diulang lagi sekali lagi, Bu. Ya, enggak, tadi kan belum selesai. Diulang lagi. 186. Nah, sekali lagi. Dan apabila hamba-hamba itu bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku Oke, terus? kabulkan permohonan orang yang berdoa. Tahan, aku kabulkan permohonan orang yang apa? Berarti ada permohonan, ada doa. Beda nggak? Kalimatnya nggak gini, aku kabulkan doa orang yang berdoa. Gitu nggak doa kalimatnya? Enggak dong, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Berarti ada proposal, ada doa. Ada mohon, ada doa. Sekarang saya tanya, berarti doa sama dengan mohon nggak? Enggak. Beda. Jadi kita punya proposal sok-sok aja, tapi kalau kamu nggak ngundang, nggak akan kejadian. Oleh karena itu, lanjut Bu. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Sip, hendaklah mereka memenuhiku. Berarti syarat mutlak berdoa, ngikutin maunya Allah dulu nggak kira-kira? Iyalah. Pertanyaan saya, ngikutin maunya Allah perlu ada action nggak kira-kira? Jelas. Dikit lagi. Dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Oke, saya ulang ya. Sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya, hamba tuh si abdi tadi. Ini kalau boleh saya cerita sedikit tentang historical ayat ini, Ibu Bapak. Nabi Muhammad lagi jalan ke sebuah perkampungan. Ada orang-orang lagi teriak-teriak kencang, menyembah Tuhannya. Wah, gitu. Udah gak usah teriak-teriak lah, kan Tuhan dekat gitu. Kayak di langit di mana aja gitu. Jadi manggil Tuhan harus pakai toa nggak kira-kira? Enggak, bukan urusan kencangnya. Tetapi ada satu yang paling esensial nanti. Sampai sini oke? Sip. Berarti terhubung sama dia, memenuhi dia, terhubung sama dia. Ini kaitannya sama apa? Diri. Maka kalau aku tidak terkoneksi, aku tidak ada connection yang konteksnya kepada Allah, gimana kita akan mengundang gitu kira-kira? Oke nggak nih? Ini soalnya kan jarang di detail apa. Pokoknya doa baca ini, baca ini, baca ini. Udah, it's okay. Tapi 2 tambah 2 gitu. Tapi saat ngerti konektivitas ini, nanti kita akan paham. Dah. Sekarang pertanyaannya, bagian diri kita yang terhubung sama Allah, yang mana? Jiwa. Karena percikan Allahnya ada di dalam ruh kita, maka saat jiwanya terkoneksi ke ruh bisa nyambung ke pusat, berarti yang menentukan doa itu oke atau tidak, itu adalah jiwamu. Maka supaya lebih gampang, jiwa ini saya sering sebut, di dalamnya ada perasaan. Maka Ibu Bapak, your feeling is your prayer. Perasaanmu itu adalah doa. Mau ngomongnya bagus tapi perasaannya penuh dengan kekurangan, yang datang kekurangan.
Mau bahasanya bagus, tapi perasaannya ketakutan. Yang datang ketakutan. Kenapa? Yang kita undang bukan kata-kata kita, tapi gelombang jiwa kita yang ini akan disebarkan sebagai invitation untuk menghadirkan yang namanya realitas gitu kira-kira. Nah, dalam bahasa sekarang disebut the law of attraction. We attract what we are. Bukan what we want. Ingat tuh baik-baik. Kita bukan mengattract apa yang kita mau, tapi kita mengattract ininya nih. Sok ibu bapak mohon maaf. Kalau orang dalam perspektif lagi sedih, jiwanya lagi ada di level rendah nggak kira-kira? Berarti kesedihan akan mengundang kesedihan nggak? Sekarang doa, ya Allah, aku tuh gini. Sampai kapanpun doa di level kesedihan yang datang sedih terus. Makanya ada 2 poin. Mau berdoa dalam kesedihan atau keberlimpahan. Karena kalau kita bicara dalam konteks ini, jiwa kita yang akan mengirimkan, oh iya ibu bapak mohon maaf nih, terhubung sama Allah tuh maksudnya gimana sih? Ya, kayaknya dulu ibu bapak tawaf kurang sekeliling deh ya. 12. Nih, gini. Kenapa? Pasti. Oke Bu, mantap Bu. Tapi abstrak nih. Gimana tuh hakul ini? Kolbu tuh di mana sih? Goib itu apa? Tidak nampak berarti belum tentu tidak ada. Betul nggak? Nah, sekarang gini. Allah dekat apa jauh? Dekat. Sip, mantap. Berarti kalau Allah dekat, ada nggak tempat yang nggak ada Allahnya? Nggak ada. Maka untuk memudahkan, dia menyebutkan dirinya bahwa aku maha meliputi. Jadi anggap ini semesta raya gitu. Semuanya adalah dalam liputannya dia gitu kira-kira. Ya, ini supaya gampang nih. Alif lam lam ha lah di sini. Nanti kita bahas ya ibu bapak, Allah tuh ada secara asma nama, ada secara af'al, ada secara sifat, banyak lah poinnya. Jadi nanti nyembah Allah tuh bukan nyembah alif lam lam ha, bukan loh. Karena ini simbol. Betul nggak? Sip, nanti kita bahas ke situ. Sekarang gini ibu bapak. Kita tahu bahwa dia itu konteksnya adalah maha energi. Makanya 24 ayat 35 bilang, light upon light, cahaya di atas cahaya. The supreme power. Konteksnya adalah energi. Maka dia adalah sang maha hidup, hayu. Nah, saya pinjam sedikit aja ya, supaya gampang untuk menjelaskan ini. Berarti kata kunci kalau yang namanya energi, setiap energi pasti ada vibrasi dan frekuensi, udah pasti aja. Makanya Tesla pernah bicara, if you want to understand the secret of universe, think 3 terms. Energi, frekuensi, vibration. Karena kita nggak pernah bisa lepas dari 3 poin ini aja udah. Bahkan energi yang memadat jadinya materi, jangan lupa tubuh fisik ini adalah pemadatan energi. Everything is all about energi. Berarti pertanyaannya kalau dia adalah energi yang memiliki vibrasi dan frekuensi, dia mengeluarkan gelombang nggak kira-kira? Iya dong. Jadi bahasa gampangnya terhubung sama Allah adalah tuning dengan gelombangnya dia. Kenapa Pak? Bentar lagi Pak, tenang. Nanti kita masuk ke situ. Yang penting ngerti dulu nih gitu.
Betul. Allah aku satu sebagai transmitter. Receivernya aku dua, namanya ruh. Ini receiver, ini TX, ini RX gitu. TX itu transmitter, receiver itu yang nerima sinyal. Contoh. Ibu bapak dulu anak radio nggak kira-kira? Pernah dengar radio? Ya. Radio yang analog pakai antena. Ini saya pakai analogi, saya kan orang Bandung gitu ya, saya pakai pengalaman aja. Dulu saya kalau mau dengerin OS FM, itu perlu main di gelombang FM, jangan di AM, dan frekuensinya harus masuk ke 1030. Baru saya bisa denger siarannya OS FM gitu. Oke? Sekarang saya pengennya denger OS FM, tapi mainnya di AM, bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa lah, nggak sefrekuensi kali gitu. Nah sekarang saya tanya, ya kita sebut aja dulu. Yang menjadi RX dalam konteks yang namanya manusia, itu namanya kolbu. Kolbu itu nanti bagian dari jiwa, yang agak paling luar. Makanya nanti jiwa tuh punya leveling. Dari mulai paling luar namanya soder, soder nanti masuk ke kolbu, kolbu nanti masuk ke fuad, fuad nanti masuk ke sir, sir nanti masuk ke lub, macam-macam lah gitu kira-kira. Tetapi maksud saya adalah, kalau si radio ini pengen keluar siarannya OS FM, nggak bisa enggak, radionya harus ke-tuning ke FM tertentu yang namanya 1030. Gitu nggak kira-kira? Yes. Sampai sini oke? Pertanyaan saya, kalau radionya mati, siarannya tetap ada nggak? Hah? Siarannya tetap ada nggak? Berarti yang bermasalah bukan siarannya, tapi radionya nggak mau tuning sama Tuhan gitu. Jadi gelombang Tuhan di mana-mana, kitanya aja yang nggak mau tuning gitu loh Bu. 5 menit lagi, tenang. Yang penting ngerti dulu. Pelan-pelan. Loh, radio kan jasadnya Bu. Ini nih radionya. Nah. Sinyalnya itu yang seperti apa kita nggak ngerti. Sip, mantap. Nih ya, saya kasih analogi sederhana Ibu Bapak. Seruangan raya ini dapat sinyal wifi nggak? Kan tadi saya minta kan? Anggaplah seruangan ini aja, sekotak ini. Dapat sinyal wifi nggak? Pertanyaan saya di sini dapat sinyal wifi nggak? Di sini? Di sini? Di sana? Sekarang kebayang nggak? Sinyal wifi-nya Tuhan sealam semesta, tidak ada satu alam semesta pun blank spot karena semuanya dapat sinyalnya dia. Dan gak mati-mati, that's it. Masalahnya, mau mencet wifi on dan tahu passwordnya nggak? Baru connect, stay. Oke? Dapat ya? Berarti sekarang, maaf ya Ibu Bapak, kalau kita mau kembali ke Allah, itu bukan nanti mati, bukan login ke wifi-nya Tuhan. Supaya radio kita, itu yang keluar adalah siaran-siarannya Tuhan, gitu kira-kira. Nanti siaran itu paling gampang, kalau FM itu radionya Tuhan, kalau AM itu radionya setan, udah gitu aja Bu Pak, kalau dibagi dua. Nah Ibu Bapak tinggal connect, mau kedua ini terserah aja udah. Tiap hari connect kemana itu pilihan. Gampangannya begitu. Karena nanti suara Tuhan sama suara setan tipis bedanya. Tipis banget. Iya, surga dan neraka lah. Kita udah bahas ya, surga dan neraka tuh bukan geografis, bukan. Tapi kondisi gitu. Oke, sampai sini oke? Berarti Tuhan dekat nggak? Allah dekat nggak? Berarti semua maha gelombang nggak kira-kira? Tergantung aku mau connect atau tidak. Nah, terkoneknya ke aku dua atau ruh atau apapun itu namanya, Nur Muhammad kayak apapun itu namanya, itu tergantung kondisi jiwamu. Jadi Ibu Bapak maaf ya, saat jiwa ada di proses tingkat yang rendah, benci, iri, dengki, itu noise tuh. Makanya, at least, kan kalau dalam perspektif tasawuf, di level paling rendah, amarah. Naik satu level, lawamah.
mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Anggaplah gini supaya gampang aja. Meskipun ini cuma untuk memudahkan sih. Kenapa? Oh ada. Iya. Nah sekarang saya tanya, kita renungkan nih. Berarti kalau mau connect ke gelombangnya Tuhan, kira-kira harus ada di tuning tertentu nggak? Di mana tuningnya Bu Pak? Apa yang tertinggi itu apa? Surat 6 ayat 12 silakan. Nih tuningnya di sini. Siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah dia telah menetapkan sifat kasih sayang. That's it. Puncak frekuensi tertingginya Tuhan, Allah, Rahman, Rahim. Jadi puncak tertingginya kalau mau masuk ke gelombangnya Allah, ya nggak bisa enggak kalau kita sedang berada di wilayah Rahman, Rahim. Kasih sayang. Compassion, welas asih gitu. Berarti Ibu Bapak maaf ya, orang doa penuh welas asih dan orang doa penuh takut beda nggak? Beda, yang bawah nyambung entah ke frekuensi mana, tapi kalau mau doa ke Tuhan, kata kuncinya, Allah ini adalah Rahman, Rahim. Makanya semua sesuatu diawali dengan basmalah, supaya connect gitu. Kan ada hadis nih, barang siapa yang melakukan sesuatu tanpa berbasmalah, tertolak. Pernah dengar gitu nggak? Ini kan bukan urusan bismillah, blok, minum. Bukan itu poinnya. Tapi dilakukannya penuh dengan kesadaran, penuh dengan compassion, penuh dengan welas asih. Nanti ini kita bisa panjangin. Tapi poin intinya adalah, kata kunci dalam konteks yang namanya masuk ke wilayah gelombangnya ilahiyah, nggak bisa enggak kalau kita tidak menjadi kasih sayang. Contoh, Ibu Bapak. Ini oke ini? Berarti feeling kita, prayer kita nggak? Iya dong. Kalau ininya jarang tenang, yang akan diundang itu terus. Ibu Bapak nggak usah ngomong deh, kejadian terus. Gitu. Makanya itu puncak doa tertinggi itu sebetulnya bukan kata-katanya, bukan. Tapi gelombang ininya nih. Rasanya. Gitu. Nah gitu Pak, benar. 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 Tapi mau kaya apanya tergantung sih. Gitu, yang penting kaya kan. Oke ya? Dapat ya? Yuk, kita mundur. Jadi Allah dekat nggak? Semua orang bisa terhubung nggak sama dia? Iya. Ini ngomongin ini kira-kira lagi di luar diri kita atau di dalam diri kita? Di dalam. Berarti setiap diri kita punya potensi terhubung nggak? Iya, makanya saya sering sebut, semua konteks mau terhubung kepada Allah, distributor utamanya udah ada di kita nih. Cuman kebanyakan orang, ini nggak pernah dipakai, terlalu banyak ngambil barang dari subagen. Tuh calo-calo Tuhan tuh yang melalui aku bisa ketemu. Percaya sama begitu-begitu. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Tapi subagen gitu. Kan distributor utamanya udah di sini. Tapi memang ada orang yang perlu lewat subagen dulu, nggak apa-apa juga. Karena memang kerjaannya subagen, nggak apa-apa juga. Semuanya konteksnya sesuai dengan kapasitas dan kesadaran gitu. Sampai sini oke? Oke? Kan Ibu Bapak maaf ya, gimana aku mau ketemu atau mau deket atau gimana, aku kan nggak bisa ngaji, aku kan ini, aku kan itu. Gitu tuh alasan-alasannya begitu. Betul nggak? Padahal konteks keterhubungan sama Allah, satu, pure heart namanya. Hati yang bersih. Maka segala sesuatu ditentukan dari sikap hatimu saat melakukan. Bukan apanya gitu. Sedekah bisa banyak loh. Tapi kalau sikap hatinya penuh dengan benci, yang menjadi vibrate bukan uang yang banyaknya gitu. Tapi kebenciannya. Bisa kan gini, ngasih. Ini contoh nih Ibu Bapak, ada 2 orang sedekah barang, yang satu 50.000, yang satu 1 juta. Begitu yang lihat 50.000, pelit ya gitu. Bisa gitu nggak? Padahal yang sedekah 50.000 uangnya tinggal 100.000, yang sedekah 1 juta uangnya 20 M. Kan bukan itu gitu, ukurannya bukan itu gitu. Tapi urusannya di sini nih. Sodakta itu kata kuncinya membenarkan, panjang sih ceritanya. Tapi poin utamanya,
Di sini. Nih analogi. Jadi doa itu apa? Berarti kalau mau mengundang harus ada action nggak kira-kira? Ya, nggak akan ada yang terjadi tanpa yang namanya action gitu. Ikhtiar, that's it. Ya, oke ya. Ya, minggu depan kita ganti fasilitator ya. Bulan depan. Dan analogi terakhir Ibu Bapak. Ini sampai sini oke? Sip ya? Oh, oke, dapat ya? Oke, yuk. Pelan-pelan. Jadi doa means inviting. Mengundang. Orang nggak akan datang ke undangan kita kalau kita nggak kasih undangan, bener nggak? Kalau tiba-tiba datang, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi ada ya. Tamu masbuk ya. Loh, kayaknya nggak ngundang deh, kok ada sih gitu ya. Itu namanya tamu tadi undang gitu ya. Nah, makanya invitation ini perlu banget. Nah, saya kasih contoh Ibu Bapak. Semut. Mau ngundang semut, perlu teriak-teriak pakai toa nggak? Mut gitu nggak? Nggak usah. Tinggal sediain gula. Nggak usah teriak mut. Gula ini mengattract semut untuk hadir. Oke, sekarang saya tanya. Kenapa semut bisa hadir ke sini? Gara-gara apanya? Manisnya. Berarti ini ngomongin value. Betul nggak? Nah, sekarang ganti nih Ibu Bapak. Tulisannya di toplesnya gula sih. Tapi isinya garam. Semut datang nggak ke sini? Kenapa? Karena semut nggak ngelihat lambang, semut nggak ngelihat tulisan, semut nggak ngelihat kemasan, semut nggak ngelihat apapun. Yang semut lihat hanyalah taste-nya, rasanya. Mau putih-putih kek, mau tulisannya pakai huruf Arab kek, mau pakai bahasa Inggris kek. Bukan itu poinnya, tapi pada dasarnya dia akan mencari sesuatu hal yang memiliki value. Dalam bahasa Quran, Allah hanya akan bisa diundang oleh orang-orang yang takwa. Gitu loh Bu. Pak. Satu, tidak pelit, udah jelas lah. Ya gimana mau ngundang Tuhan orang pelit mulu misalkan. Makanya kan di surat 16 ayat 128 dibilang Allah beserta orang yang takwa dan berbuat baik. Kalau beserta bareng nggak? Iya. Kalau spidol di sini sama saya beserta nggak? Nggak, deket. Kalau gini baru, iya. Makanya orang suka nanggung kalau doa, Bu. Semoga diterima di sisinya. Di sini dong. Betul nggak? Padahal kata kunci dalam konteks di 16.128, Allah beserta orang takwa berbuat baik. Jadi maaf nih, ada nggak? Allah beserta keturunan-keturunan siapa? Ada nggak? Allah beserta ina itu, ada nggak? Cuman dua, takwa berbuat baik. Selesai. Allah ada di tempat orang yang tidak baik. Gimana Pak? Itu tadi kan Allah akan hadir pada kan berbuat baik, takwa dan berbuat baik. Oke. Kan padahal Ar-Rahman Ar-Rahim Allah hadir di tempat orang yang tidak bertakwa. Belum tentu bertakwa. Gini Pak, Oke. gelombangnya ada, tapi orangnya nggak connect sama gelombang gitu. Dia gelombang kan nunggu Pak. Cuman hanya orang takwa lah yang punya password bisa connect wifi-nya gitu. Nggak connect. Jadi Allah akan selalu beserta sama mau baik mau buruk, ada nggak sinyalnya? Ada, agak gampangannya begitu. Tetapi yang bisa terhubung
Saat dia bisa login menggunakan password namanya takwa gitu. Belum tentu. Karena takwa itu bisa jadi konsep. Orang yang tahu ahli akhlak belum tentu berakhlak baik, Bu. Betul nggak? Sehingga takwa dan berbuat baik ini adalah satu. Iya. Iya. Takwa itu artinya waspada. Perbuatan baik itu artinya the pure action-nya gitu. Jadi ada antara waspada dan melakukan gitu kira-kira. Makanya selalu ada tandem gitu kira-kira. Kenapa? Sip. Realisasi. Oke? Nah jadi kalau tadi Ibu bicara mau doain orang yang meninggal apa dan lain-lain, kalau ngerti ini, no question gitu. Karena setiap ruh terhubung nggak kira-kira? Terhubung udah. Dan semua yang kita lakukan sebetulnya pada dasarnya bukan buat dia, tapi untuk diri sendiri. Kalau kita ingin menyenangkan siapapun yang kita sayang, nomor satu, rubah ini. Pasti dia happy. Karena merubah diri adalah hadiah terbaik untuk siapapun. Gitu Bu, kira-kira. Nah jadi sekarang, yuk nih. Kalau kita udah mulai ngerti ini, konteks esensi hidup itu semuanya kalau boleh di zip semua obrolan kita dalam satu kata. Kata kuncinya cuma satu kok, konsekuensi. Berarti azab dari Tuhan nggak? Dari Allah nggak? Ya enggak lah. Ngapain Tuhan iseng banget ngasih azab? Allah Maha Tahu nggak? Berarti kalau Allah Maha Tahu masa sok Abu hidup ya nanti kan udah tahu dong hasilnya, bener nggak? Ini nanti bener atau nggak? Masa sih begitu iseng banget? Betul nggak? Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa Allah itu pemilik sistem dan kita sebagai usernya kita mau cocok nggak sama sistemnya gitu. Konsekuensi ini apakah itu yang tadi law of attraction itu? Betul Pak. Law of attraction itu salah satu hukum semesta dalam hukum sunatullah, di mana itu pasti akan terjadi dalam hidup gitu. Pasti. Pasti. Tabur tuai. Karma misalnya. Sama aja. Itu kan cuma beda di terminologi kata gitu sebenarnya. Berarti kita hanya akan mendapatkan apa yang kita lakukan nggak kira-kira? Ya jelas lah. Yang bahaya, nggak ngapa-ngapain pengen dapat bagian. Nah itu kafir namanya. Quote and quote gitu. Preman. Gitu. Makanya nanti cari jalan shortcut. Begitu cari jalan shortcut, frekuensi yang didengar udah pasti bukan frekuensi tinggi gitu. Terjebak dengan keinginan-keinginan rendah gitu misalnya. Tapi kan ya semua perjalanan perlu mengalami itu kan gitu sebetulnya. Gitu Bu, Pak. Nah, oleh karena itu saya rasa oh ya ini belum beres nih. Satu takwa tadi apa? Tidak pelit. Ini saya ulang-ulang aja ya. Takwa yang nomor 2, pandai menahan amarah gitu. Oh gimana mau connect ke Tuhan amarahnya nggak dikontrol? Gitu. Dan sinyal yang paling kencang untuk terhubung sama Tuhan, sama Allah, itu yang nomor 3, pandai memaafkan kesalahan orang lain. Udah selesai. Forgiveness. Nahan amarah ya. Ya, semua. Makanya semua kita bicara dalam konteks yang namanya siklus gitu Bu. Gradasi gitu. Kan ini semua meningkat nih. Pelitnya kita beda-beda. Menahan amarahnya beda-beda. Memaafkannya beda-beda. Gitu nggak kira-kira? Iya. Cuma nanti kita tahu. Oh, di pas misalnya tingkat amarahnya 95% gitu misalnya. Setelah dilatih ya lumayan lah jadi 94,9%, lumayan. Misalkan kan ada progres, makanya disebut tadi istiqomah. Ibu Bapak jangan lupa loh ya, istiqomah tuh gini grafiknya nih. Enggak, maksudnya naik gitu. Jadi kayak gini, aku mah istiqomah dari 50 tahun, dari 10 tahun yang lalu sedekahnya 5.000 aja, istiqomah 5.000 terus. Nah itu mah bukan istiqomah namanya.
Misalkan ini kalau mau pakai hitung matematis gitu. Tapi ada yang disebut improvement. CI, continuous improvement gitu. Itu sih poinnya. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah bagaimana aku kemarin dan bagaimana aku sekarang. Makanya Nabi Muhammad bilang, celakalah orang yang hari kemarin tidak lebih baik, hari ini tidak lebih baik dari kemarin. Itu kan hadis populer banget tuh. Poinnya apa? Terjadi yang namanya self growth atau yang disebut dengan yang namanya peningkatan kesadaran diri gitu. Oke Bu, Pak? Ya. Jadi kembali lagi tadi, bedanya doa dan berdoa apa Pak? Nah, kalau doa membacakan sekumpulan teks, baca doa. Kalau berdoa terhubung dengan sinyal kasih sayang yang ada di sini gitu Pak. Teksnya mah ya udah aja sih gitu. Rasa. Sekarang kan orang doa, apalagi waktu ibu bapak haji sok di depan kamu, itu doa, ada just tip doa tuh ya. Banyak, menurut ini, itu, ya nggak apa-apa juga. Tapi masa doa kayak kumpulan list belanjaan bulanan gitu. Ini checklist, misalkan gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga sih. Panjang banget. Seakan-akan Tuhan di sana gitu. Ya, tapi kan dipopulerkan kan begitu ya. Ini mustajabah di sini. Sok saya mau nanya ibu bapak, di depan Raudhah sama di Bintaro nih, di mana yang paling diijabah doanya? Iya, karena sinyal wifi-nya di sana ada, di sini ada. Yang paling penting bukan sinyal wifi-nya terhubung atau enggak gitu. Ya. Bisa. Kalau saya sih berasumsi gini kan, namanya kita memohon sebanyak-banyaknya aja. Iya. Masalah dikabulkan urusan wilayah Tuhan. Gitu. Pusat. Iya kan? Iya. Jadi kita harus memohon tuh sebanyak-banyaknya, mau nggak ada rasa atau enggak, yang penting kita memohon kan. Nggak apa-apa. Masalah dikabulkan. Udah. Urusan Yes. si bos dah ya bos. Udah. Makanya disebut proposal, Pak. Ya. Makanya tadi permohonan. Bukan pemaksaan, beda loh. Karena kalau maksa, ngarep. Nah yang akan ngebuat menderita ngarepnya. Iya. Kita mohon itu kan memang harus. Beda, Pak. Belum tentu. Kita punya karep, kemudian memohon gitu kan. Iya, kan karep itu keinginan kan? Kemudian kita mohon. Nggak apa-apa juga. Tapi kalau ngerti mekanisme ini, karep itu nggak akan terwujud karena hanya memohon terus gitu loh, Pak. Itu sih poinnya. Timbulnya Itu harus tambah dua ya. Iya. kan cara dari pengharapan kemudian dia dengan cara berdoa. Betul. Caranya. Betul. Kemudian dia bukan doanya saja tapi harus action. Betul. Ada actionnya gitu. Betul. Baru frekuensinya mungkin nyambung. Nyambung. Begitu nyambung. Insya Allah apakah keinginan kita, harapan kita itu di approve atau tidak, tapi yang jelas approve-nya Allah lebih bagus, lebih jelas, Lebih baik. daripada Maunya kita. maunya kita. Betul. Gitu, Pak. Betul. Iya. Benar, Pak. Udah benar. 100, Pak. Tapi kita jadi ngerti kan bahwa bukan urusan kata-katanya, bukan urusan itu gitu. Sekarang orang rajin tahajud. Tujuannya apa? Supaya proyeknya lancar coba. Itu mah bukan tahajud, namanya transaksional. Tapi nggak apa-apa juga kan, orang tahajud ya bangun, ada kebiasaan, bagus-bagus aja. Kan saya sering bilang ibu bapak, mau orang sholat senggak ngerti-ngertinya, bagus. Kenapa? Minimal waktu sholat, nggak ngomongin orang, bener nggak? Udah lumayan loh, nggak posting buruk, nggak ngomongin, nggak ini, nggak apa-apa, good things gitu. Tapi once kita lebih dalam lagi, terhubungnya lebih oke lagi, kan ada add-ons gitu. Ada value edit gitu di situ. Kuncinya di itu aja ya. Kasih sayang. Iya. Belas kasih. Nih, receivernya di sini nih. Iya. Ya sama orang yang bisu kan gitu, Bu. Orang bisu kan doanya nggak ada ngomong ya. Sekarang saya tanya, Allah itu Tuhannya orang bisu atau orang yang bisa ngomong? Berarti dia hanya mendengarkan gelombang ininya nih. Iya. Iya. Itu lebih lega sih sebenarnya. Jadi nggak banyak mau, nggak banyak ekspektasi. Iya. Nah di situ mulai jadi wayang nanti pelan-pelan gitu. Wayang yang
Iya, wayang. Dalam artian ketika dia berpotensi jadi wayang, dia cuma mendapatkan aliran aja gitu. Istilahnya jadi alat Tuhan gitu. Dalam bahasa Arab alat Tuhan itu khalifah. Ya. Ya betul lah. Mukmin itu beriman. Beriman itu ada knowledge dan kesadaran. Doa itu terhubung dengan kasih sayang. Itu powerful weapon banget. Ingat ya, mukmin itu nggak ada urusan sama agama Islam loh. Karena mukmin itu iman itu kualitas, Bu. Orang yang agamanya Islam belum tentu beriman, belum tentu. Top. Kata kuncinya adalah kita mau mencintai proses atau enggak gitu. Itu sih intinya. Betul. Iya. Ya, mantap, Bu. Saat kita nggak minta macam-macam, malah macam-macam yang datang, Bu. Cobain aja nanti. Gitu. Kenapa? Nanti kita bahas di episode yang akan datang ya. Spill ya. Udah kerjain dulu aja yang ini ya. Nanti ini nggak dikerjain nambah. Tapi dapat something nggak Ibu Bapak? Dapat ya. Dan mudah-mudahan maksud saya apa yang kita bahas ini juga sekali lagi. Ini adalah informasi. Ini maaf ya, ini apa yang pernah saya riset juga sih. Kadang-kadang orang baru pulang pengajian udah ngomong, aku kayaknya udah soleh hari. Belum. Belum. Karena baru tahu informasi. Nah, informasi tolong dikritisi, didalamin, dikunyah pelan-pelan yang akhirnya Ibu Bapak mengalami bukan kata saya, tapi sodaqallahul azim, aku ngalamin langsung gitu. Nah, itu nanti jadi kalau tadi bahasanya Ibu, hakul yakin. Jadi ini baru ilmun yakin. Knowledge nih. Ainul nanti kita akan pelan-pelan ngelihat sendiri, baru hakul satu kesatuan jadi sodaqallahul azim. Oke? Cukup Ibu Bapak? Hatur nuhun pisan, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bukan dari Adam, Hawa, taman surgawi atau Firdaus. Tempatku tidak bertempat, jejakku tidak berjejak. Baik raga maupun jiwaku, semuanya adalah kehidupan kekasihku.